Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali dengan saya Togar Purba di renungan pagi hari. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luangkanlah waktu kita untuk kita mengambil waktu bersaat teduh. Satu hari ada 24 jam. Mari kita sisihkanlah waktu kita untuk kita selalu ada waktu memuliakan nama Tuhan, baik itu bersaat teduh atau juga untuk dapat kita menundukkan hati dan pikiran kita sebelum aktivitas kita yang akan kita lakukan dari pagi, siang, ke malam. Perlulah kita menyempatkan diri untuk seperti di pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, setelah tekanlah tombol subscriber di renungan YouTube ini yang bernama Renungan Pendeta Togar. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, kami sebentar mendengar suara firman-Mu, berbicaralah bagi kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dalam kitab Markus 8 ayat 1 sampai 10, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sesudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberinya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberinya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak daerah Dalmanuta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya berikan tema dalam firman Tuhan, belas kasihan. Apa itu belas kasihan, Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan? Belas kasihan adalah sesuatu, yaitu perasaan empati, perasaan ingin menolong, perasaan ingin membantu, perasaan yang ada dalam Yesus itu. Jadi setelah mereka orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam waktu yang begitu lama, kalau dalam firman Tuhan dijelaskan adalah dalam waktu 3 hari. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bayangkanlah ketika kita dalam hal mengikuti seseorang, dan saat itu keadaan kita pastilah akan lapar. Walaupun saat itu Yesus orang-orang tidak menyampaikan bahwa mereka lapar, tetapi Yesus tergerak. Nah, inilah hal yang kita melihat, hal tentang masalah makanan. Kalau yang Tuhan kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang bisa melakukan segala cara, yang dalam firman Tuhan dikatakan di pagi hari ini yang kita dengar, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak." Nah, saudara yang keselam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika yang saat itu mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong di dalam firman Tuhan, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Jadi Yesus memiliki sifat, saudara yang keselam Tuhan. Yesus memiliki hati yang mulia. Walaupun saat itu orang banyak berbondong-bondong
yang dalam firman Tuhan dijelaskan 4.000 orang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah ada sesuatu gerakan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mau membantu, Yesus mau menolong di saat-saat mereka mendengar kabar-kabar tentang kebenaran yang disampaikan oleh Yesus itu. Jadi bukan Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan saja, Bapak Ibu dan saudara salam Tuhan, tetapi Yesus juga memiliki hati yang mulia untuk dapat mereka mengetahui sifat Yesus, mengetahui pribadi Yesus. Seperti yang kita dengar pada pagi hari ini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Nah, saudara yang keselam Tuhan, disinilah kehidupan orang yang percaya. Kalau kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita jalankan kepercayaan tersebut, saudara yang keselam Tuhan, cepat atau lambat kita akan bisa memiliki sifat seperti Yesus. Sifat ada belas kasihan, sifat ingin membantu orang lain, sifat ingin juga menolong orang lain. Ada banyak yang bisa kita tolong kalau kita memiliki belas kasihan seperti yang dilakukan oleh Yesus itu. Seperti belas kasihan mencari pekerjaan orang lain, belas kasihan memberi makan orang lain, belas kasihan untuk juga kita ada tenaga, ada kekuatan kita melakukan untuk membantu orang lain, untuk melakukan segala sesuatu yang mereka membutuhkan tenaga kita. Seperti yang dalam firman Tuhan ini, di mana hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Dalam firman Tuhan, sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dikatakan dalam firman Tuhan. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bayangkanlah 3 hari itu di dalam mereka mengikuti Yesus, dalam mereka mendengar kabar tentang firman Tuhan itu. Walaupun perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan, saat itu mereka ingin rindu mendengar kabar tentang firman Tuhan, rindu ingin dikuatkan, rindu untuk melakukan perkara-perkara, tetapi Yesus memiliki hati yang mulia walaupun saat itu dalam 3 hari. Kita bayangkanlah orang mengikuti 3 hari itu pastilah akan terjadi, baik itu mungkin marah, baik itu mungkin ada sesuatu yang tidak baik dalam ucapan. Tetapi firman Tuhan ini, Yesus melihat dalam yang dikatakan sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu belas kasihan. Yesus melakukan sesuatu gerakan untuk menolong, untuk membantu supaya mereka dalam keadaan jasmani kuat. Nah, saudara yang salam Tuhan, hanya dalam firman Tuhan dikatakan pada pagi yang kita dengar bahwa ada sesuatu yang kita tangkap dalam kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dikatakan selanjutnya, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah. Jadi ucapan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang dikatakan, jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah. Nah, Tuhan yang dalam Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipuji, Tuhan yang juga dapat berpikir jauh ke depan, saudara dalam Tuhan. Yesus menyampaikan jauh ke depan sebelum disampaikan oleh orang-orang pada saat hari itu masalah kebutuhan itu. Tetapi itulah yang disampaikan, jika mereka kusuruh pulang dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Nah, saudara dalam Tuhan, disinilah hal yang kita melihat bahwa Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus berpikir yang selalu mulia, berpikir yang selalu sesuatu yang untuk menolong. Mari pada pagi hari ini kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh Yesus yang saat itu tidak ada apa-apa, seorang salam Tuhan. Hanya dalam firman Tuhan dikatakan ayat selanjutnya, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak duduk di tanah. Seorang salam Tuhan, hanya 7 roti, Bapak Ibu dan seorang salam Tuhan. Kita bayangkan hanya 7 roti, kalau itu hanya 7 roti, hanya dapat diberi makan beberapa orang saja. Mungkin 4 orang, mungkin 5 orang, seorang salam Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Tetapi kita dengar ayat selanjutnya yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan, ia mengambil ke-7 roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan,
dan memberi kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, apa yang terjadi dari 7 roti bisa menjadi banyak. Itulah perkara ajaib, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Olehnya pada pagi hari ini, rindukanlah Tuhan yang kita sembah, karena Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Seperti dalam firman Tuhan di pagi hari ini, Ia membagi-bagikan dan mereka memberi kepada orang banyak. Nah, seorang dalam Tuhan, memberi mereka orang banyak makanan dari 7 roti, dari beberapa ikan dapat memberi mereka makan banyak. Secara akal pikiran itu tidak mungkin, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, dari 7 roti. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Olehnya, marilah kita rindukan datang kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu. Walaupun yang kita sembah, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, tidak dapat kita lihat, tetapi harus dapat kita imani bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa melihat hati kita. Kalau hati kita ada tangisan, kalau hati kita ada juga masalah, Dia bisa melihat. Apalagi kita berbicara kepada Allah kita dengan sungguh-sungguh, saudara dalam Tuhan, kita ungkapkanlah keluhan kita. Seperti dalam firman Tuhan, carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mari pada pagi hari ini dengan firman yang memberi motivasi kita bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, mempercayai Tuhan dan mau menjalankan kepercayaan itu, pastilah kita akan memiliki hati belas kasihan, mau membantu orang lain, mau juga turun tangan, tidak tega melihat orang dalam keadaan susah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Yesus dapat memberi mereka makanan. Dan apa yang selanjutnya, ayat selanjutnya berkata, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang dari beberapa ikan, dari 7 roti. Kita bayangkan secara logika itu tidak masuk di akal. Tetapi itulah Allah kita, Allah yang kita sembah. Marilah rindukanlah Tuhan setiap hari. Bangunlah untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Bangunlah hubungan bersama dengan Tuhan. Itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini, seorang dalam Tuhan, ketika kita bisa menjalankan, ada kehidupan yang mungkin susah, ada kehidupan yang mungkin kita tidak mengalami terobosan. Kalau kita ingin mau terobosan itu datang dalam kehidupan kita, biarlah dapat kita lakukan terlebih dahulu bersekutu memuliakan nama Tuhan, seperti di pagi hari ini yang Tuhan memberi makanan dari 4.000 orang sampai mereka kenyang, sampai makanan tersebut sampai ada sisanya, seorang dalam Tuhan. Itulah perkara ajaib yang dilakukan oleh Tuhan yang kita sembah. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi ke malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, kami telah mendengar segala firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk menjalankan roda kehidupan hari ini, Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati saudaraku yang kasih dalam Tuhan.